Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelmi Hairani dengan NIM 200520666. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu persoalan sosial, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi UAS saya di mata kuliah resolusi konflik yang diampu oleh Ibu Yusnani Baltiar dan Ibu Susi Fitria Dewi. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai persoalan ekonomi dan kemiskinan. Yang pertama, sebab-sebab terjadinya persoalan sosial. Penyebab kemiskinan menurut Soeharto 2005 yaitu yang pertama adalah faktor individual. Terkait dengan aspek pantologis, termasuk kondisi fisik dan psikologis individu yang miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan, atau kemampuan dari individu yang miskin itu sendiri dalam menghadapi kemiskinan. Yang kedua, faktor sosial. Kondisi-kondisi lingkungan sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya diskriminasi berdasarkan usia, gender, etnis yang menyebabkan terjadinya seseorang menjadi miskin. Termasuk dalam faktor ini adalah kondisi sosial ekonomi keluarga individu yang miskin yang biasanya menyebabkan kemiskinan antar generasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor kultural. Kondisi atau kualitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjukkan pada konsep kemiskinan kultural atau budaya kemiskinan yang menghubungkan budaya kemiskinan dengan kebiasaan hidup. Yang kedua yaitu konflik yang menyertai terjadinya persoalan kemiskinan. Meningkatnya tindakan kriminalitas kemiskinan dapat menjadi penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yang dapat dilakukan oleh seorang individu adalah penipuan, pencurian, perampokan, serta pembunuhan. Resolusi konflik yang dapat dilakukan mengenai persoalan ekonomi di bidang kemiskinan, yaitu salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial adalah melalui upaya penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk yang pertama adalah penyuluhan dan bimbingan sosial. Yang kedua yaitu pelayanan sosial. Kemudian penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha. Selanjutnya penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar. Selanjutnya penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar. Dan berikutnya yaitu penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, atau yang terakhir penyediaan akses pelatihan modal usaha dan pemasaran hasil usaha. Yang kedua, isu persoalan mengenai kesenjangan sosial. Yang pertama yang dibahas pada isu ini adalah sebab terjadinya persoalan sosial, yang mana faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial pada masyarakat desa Sutenga, Kecamatan Sinjai Tengah. Yang pertama yaitu faktor demografis. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menghasilkan kesimpulan bahwasanya masalah kependudukan dan kaitannya dengan ketimpangan sosial memiliki banyak variabel, mulai dari pertumbuhan penduduk yang relatif baik, namun di beberapa daerah pembangunan masih belum teratur. Sedangkan untuk persebaran penduduk desa Sutenga tidak terbagi hanya sampai usia 30 ke bawah, sehingga masih banyak penduduk Sutenga yang tidak produktif. Yang kedua, kondisi ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber menghasilkan kesimpulan bahwasanya Sutenga yang bertumpu pada sumber daya alam tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonominya dan
dan sangat bergantung pada hasil pertanian. Penduduk desa Sutengga memiliki penghasilan kurang lebih 1.500.000. Dan yang ketiga adalah kondisi budaya atau perlakuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil wawancara dan observasi, perilaku sosial di desa Sutengga masih sering terjadi dalam pemikiran mereka yang banyak perbedaan antara si kaya dan si miskin, terutama mereka yang menganut sistem kasta secara ketat. Selanjutnya, kondisi letak geografis. Hasil wawancara dengan narasumber menghasilkan kesimpulan bahwa kondisi alam desa Sutengga cukup baik dan subur, dan secara geografis desa Sutengga terletak di dataran tinggi. Di sisi lain, masih ada wilayah yang belum terjangkau, namun pemerintah desa berupaya secepatnya karena kondisi akses yang sulit. Selain itu, masyarakat yang berada di tempat tinggi biasanya akan lebih susah mendapatkan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan masyarakat yang berada di dataran rendah. Karena masyarakat di dataran tinggi membutuhkan biaya yang lebih besar karena membutuhkan pondasi dan pengecoran beton yang lebih kuat. Kemudian yang terakhir adalah kondisi pendidikan. Hasil wawancara dengan narasumber menghasilkan kesimpulan bahwa kualitas dan mutu pendidikan di desa Sutengga belum cukup dan efektif, belum terlalu baik mulai dari sarana dan prasarana, sehingga masih diperlukan tindakan nyata. Kebijakan mutu pendidikan Kebijakan mutu merupakan pernyataan komitmen dari lembaga. Semuanya akan berguna bagi institusi jika pemerintah menyusun aturan kebijakan mutu. Hal ini adalah cara praktis bagi institusi untuk dapat menerangkan standar kualitasnya sendiri. Kemudian yang kedua yang dibahas pada isu ini adalah konflik yang menyertai terjadinya kesenjangan sosial. Selain minimnya akses pendidikan yang layak, akses kesehatan yang layak pun juga sulit didapatkan oleh kaum proletar. Banyak kaum proletar yang mati sia-sia karena tak kunjung mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Beda dengan kaum atas, sakit flu saja mereka bisa langsung membawanya ke rumah sakit besar dan mendapatkan obat yang mahal karena mereka mampu membayar. BPJS pun hanya kalimat omong kosong. Tak sedikit orang yang mengeluhkan sulitnya menggunakan BPJS. Mereka dibuat bolak-balik mengurus rujukan hanya demi merasakan kegunaan BPJS. Yang jika ditelusuri lagi, obat yang diberikan oleh pengguna BPJS adalah obat generik. Tapi tak semua kaum proletar memiliki BPJS. Banyak kaum proletar yang tidak memiliki penanggung kesehatannya. Banyak juga kaum proletar yang harus menempuh jarak yang cukup jauh demi mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. Itu pun jika mereka diterima. Kalau tidak, ia hanya sia-sia perjuangan mereka menempuh jarak yang jauh tersebut. Yang ketiga, resolusi konflik dari persoalan kesenjangan sosial. Kebijakan pemerintah dan peran masyarakat desa Sutengga dalam mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama yaitu pemberdayaan formulasi pembangunan. Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa dengan adanya BUMDes, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan berbagi ide dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda di desa Sutengga. Selain menciptakan kesempatan yang sama bagi semua orang, disebutkan juga adanya pertanian desa, pelatihan bagi ibu-ibu PKK dan kelompok tani. Kebijakan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan peluang sosial yang ada dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat agar mengembangkan dan meningkatkan perekonomian serta meningkatkan perdagangan dan pertanian. Yang kedua, peran tokoh masyarakat. Hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa peran tokoh masyarakat, guru, tokoh agama, dan tokoh adat dalam mengurangi kesenjangan sosial saling terkait dan saling mempengaruhi.
seseorang harus mulai membangun kesadaran diri bahwa dia bertanggung jawab atas kepemimpinan. Penanggung jawab kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin telah diakui dan dipercaya sehingga menjadi pemimpin dengan cara apapun. Yang ketiga yaitu isu mengenai persoalan degradasi moral. Yang pertama yang dibahas pada persoalan ini adalah sebab terjadinya degradasi moral. Yang mana yang pertama adalah salah memilih pergaulan. Memilih pergaulan adalah hal yang sangat penting karena lingkungan pertemanan sangat berpengaruh pada moral seseorang. Salah dalam memilih pergaulan dapat mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, di mana seseorang akan melakukan hal-hal yang menyimpang dan melanggar aturan, termasuk aturan agama. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar lebih berhati-hati dalam memilih teman dekat, karena hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas agama seseorang. Yang kedua yaitu kurangnya perhatian orang tua. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan moral anaknya. Bagaimana tidak, orang tua adalah pendidikan pertama bagi anak-anaknya. Mereka adalah orang pertama yang mengajarkan cara berperilaku dan berbicara terhadap anaknya. Dan dari situlah moral dan perilaku anak mulai terbentuk. Di saat anak-anak mulai tumbuh dewasa, bagi orang tua yang hanya mengandalkan pendidikan sebagai tolak ukur keberhasilan anak, padahal tidak sedikit dari para pelajar yang mengalami degradasi moral adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan dari keluarga yang berkecukupan. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman agama. Kurangnya pemahaman terhadap ilmu agama juga dapat mempengaruhi kualitas moral seseorang. Karena tujuan agama adalah sebagai tuntutan bagi manusia agar memiliki akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Yang kedua yang dibahas pada isu ini adalah konflik yang menyertai terjadinya degradasi moral. Banyak oknum pejabat publik yang memunculkan perilaku buruk dengan cara melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kemerosotan moral di ranah ini ditunjukkan dengan banyaknya korupsi dan kasus lainnya. Korupsi semakin kesini semakin diwajarkan. Banyak kasus penyimpangan norma yang terjadi di kalangan politik, seperti dugaan pidana pencucian uang dalam kasus yang menjerat mantan pejabat Ditjen Pajak. Kementerian Keuangan diduga melakukan gratifikasi. Lalu di Kementerian Agama juga telah terjadi korupsi penggandaan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga yang dibahas pada persoalan ini adalah resolusi konflik degradasi moral. Degradasi moral pada remaja Indonesia dapat diperbaiki apabila orang tua dan sekolah menjalankan perannya dengan baik dan penuh kesadaran dalam hal mendidik remaja saat ini, sehingga tidak terjadi degradasi moral. Alangkah lebih baiknya juga apabila kedua lini tersebut dapat berkolaborasi, bekerja sama dan saling mendukung demi terciptanya generasi yang bermoral atau berakhlak mulia. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang telah saya paparkan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.